Bab 920, rencananya hanya satu kata, serang. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Keluarga Rothschild? Suke terkejut ketika mendengar nama keluarga ini. Dia mengenal keluarga terkenal ini dari kehidupan masa lalunya dengan sangat baik. Singkatnya, itu adalah keluarga raja dengan kekuatan yang sangat kuat. Keluarga ini berasal dari Eropa. Setelah beberapa ratus tahun, ia telah menguasai ekonomi negara adidaya di dunia. Sekarang, tentakelnya dapat ditemukan di hampir semua cabang bangsa M, bahkan pemilihan presiden negara ini juga dikuasai oleh mereka. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tentang keluarga misterius ini dalam hidup mereka. Suke juga menganggap keluarga ini sebagai legenda dari kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa kisah adik perempuannya entah bagaimana terkait dengan raja ini. Evelyn mengatakan bahwa mereka semua telah lulus dari Universitas Biologino. Satu di negara M. Sufeve adalah salah satu teman sekelasnya, dan semuanya mendapat gelar doktor. Mereka dipekerjakan oleh lembaga penelitian biologi, bekerja sama dengan banyak ahli lainnya. Kemudian, tim peneliti yang diketuai oleh Sufeve berhasil mengembangkan ramuan yang bisa memperpanjang umur. Itu seharusnya merupakan penemuan yang digunakan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Mereka tidak menyangka bahwa konspirasi besar akan segera tumbuh di sekitarnya. Saat bekerja, ketika kami melakukan pencadangan rutin untuk komputer di lembaga penelitian, kami menemukan file misterius secara tidak sengaja. Mike mendekripsinya dan menemukan itu adalah file yang dikirim oleh keluarga Rothschild. Kemudian, kami mengetahui bahwa bos besar dari lembaga penelitian itu adalah keluarga Rothschild, kata Evelyn. Mike yang disebut-sebut olehnya adalah pria kulit hitam di sampingnya, yang merupakan seorang peretas ahli. Setelah mendekripsi file tersebut, mereka mengetahui rencana keluarga Rothschild untuk memonopoli semua transaksi mengenai ramuan ini di dunia. Kemudian mereka berencana untuk menambahkan virus yang tidak terlihat namun menular ke dalam ramuan tersebut. Virus ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada umat manusia sejak awal. Itu lebih merupakan bom waktu di tubuh orang, yang bisa diledakkan oleh keluarga Rothschild sesuka hati. Dengan cara ini, hidup dan mati setiap orang di dunia akan dikendalikan oleh keluarga ini. Tentu saja, menurut gaya keluarga Rothschild, mereka tidak akan membunuh kebanyakan orang di dunia ini. Tujuan menciptakan virus adalah untuk menghasilkan uang dengan menjual penawarnya. Dengan cara ini, mereka akan menjadi penguasa dunia, bukan hanya penguasa beberapa negara. Keluarga ini bahkan lebih ambisius daripada bangsa M. Setelah mengetahui tentang rencana ini, Sufeve mulai mengatur pelarian kami dengan mengatakan kami akan bepergian. Ketika kami semua telah melarikan diri, dia memilih tetap tinggal untuk membuang semua data. Dia berencana untuk membawa salinan data terakhir kembali ke Huaxia. Kemudian, dia ditahan oleh keluarga Rothschild. Ketakutan muncul di wajah Evelyn. Dia berkata dengan suara rendah, setelah kembali secara diam-diam, kami juga menemukan bahwa jatuhnya penerbangan kami telah direncanakan oleh keluarga Rothschild. Mereka menabrakkan pesawat di Atlantik hanya untuk membunuh kita semua. Mereka benar-benar setan. Benar, mereka adalah setan gila, kata Suke, dipenuhi dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita itu. Untungnya, Evelyn dan pria kulit hitam itu tidak mengetahui gayanya. Kalau tidak, mereka mungkin benar-benar khawatir tentang apa yang akan dia lakukan. Karena dalam membandingkan tingkat kekejaman, keluarga Rothschild kalah jumlah dengan Suke. Keluarga Rothschild hanya menargetkan uang dan hak. Mereka tidak merusak seperti Suke. Misalnya, perang saudara bangsa M dan perang dunia kedua yang direncanakan oleh mereka tidak akan pernah menyebabkan kerusakan permanen pada ekologi dunia. Namun, Suke berbeda. Jika dunia menentangnya, sebagai pria tanpa garis bawah, dia pasti akan menghancurkan seluruh dunia. Kami hanya tahu Sufeve telah dibawa ke pangkalan rahasia, tetapi kami tidak tahu lokasi pangkalan rahasia itu. Seseorang mengatakan itu dibangun di tempat sedalam 1000 mil di bawah tanah. Seseorang mengatakan itu dibangun di dasar laut. Kami yakin kami pasti akan menemukan petunjuk dari lembaga penelitian tempat kami bekerja sebelumnya, kata Evelyn saat ini. Mike juga menganggukkan kepalanya. Sekarang lembaga penelitian sudah ditutup. Namun, langkah-langkah keamanan di dalamnya masih diaktifkan. Jika Anda dapat membawa kami ke fasilitas itu, saya akan menemukan petunjuk dari komputer mereka.
Mendengar itu, Suke sedikit mengernyit dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, ini terlalu lambat dan tidak efisien. Ah, mereka terkejut. Mike menjawab dengan senyum masam, Tuan Su, ini satu-satunya cara bagi kita untuk menemukan markas rahasia. Meskipun mereka tidak yakin bisa mendapatkan petunjuk di lembaga penelitian, bagi mereka, ini akan menjadi satu-satunya pilihan yang mereka miliki. Siapa bilang ini satu-satunya cara? Kata Suke sambil tersenyum. Sebenarnya, saya punya metode yang lebih nyaman. Mike, kamu punya waktu 10 menit untuk menemukan kediaman keluarga Rothschild, termasuk pewaris mereka saat ini. Ah, Tuan Su, apakah Anda akan? Mata Evelyn terbelalak kaget, dan dia tidak percaya apa yang didengarnya. Mulut Mike juga terbuka karena terkejut. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, hebat. Saya suka aksi seru semacam ini. Tuan Su yang terhormat, saya telah menyelidiki keluarga Rothschild. Anggota keluarga ini tersebar di seluruh dunia ini. Namun, semua anggota paling bergengsi dan berkuasa sekarang tinggal di M. Nation. Setelah mengatakan itu, Mike pun menjadi tenang. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, namun, tempat tinggal mereka dijaga ketat. Itu bahkan lebih aman daripada kediaman presiden. Hehe, di depanku, tidak ada tempat di dunia ini yang aman. Suke mencibir saat cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini, saya akan meminta mereka untuk membawa adik perempuan saya kepada saya dengan aman. Jika salah satu rambutnya rusak, saya akan membunuh anggota keluarga Rothschild. Jika dia menumpahkan setetes darah, aku akan melenyapkan seluruh keluarga Rothschild dari dunia ini. Segera, Suke dan Jiang Hongyan berangkat. Mike, Evelyn, dan yang lainnya juga pergi untuk memberikan arahan kepada Suke. Penguasa keluarga Rothschild saat ini tinggal di area villa mewah di M. Nation saat ini. Hampir tidak ada yang tahu siapa yang tinggal di daerah ini. Padahal, seluruh area villa mewah itu adalah milik keluarga Rothschild. Mereka tinggal di manor independen yang terletak di tengah area ini. Pengawal terbaik dari seluruh dunia disewa oleh keluarga Rothschild, dan mereka dilengkapi dengan senjata tercanggih, dan tinggal di villa lain di daerah ini. Banyak tank bahkan diparkir di garasi bawah tanah. Sistem keamanan semacam ini bahkan lebih mengerikan daripada istana kekaisaran Huaxia di zaman kuno. Apa yang? Sialan! Apa-apaan? Lucy, Mike, dan Evelyn tertegun. Mata mereka terbuka lebar dan mereka melompat kaget. Kekuatan apa ini? Apakah dia Magneto? Bahkan Magneto tidak sekuat itu. Dia menarik seluruh area villa dari tanah hanya dengan melambaikan tangannya. Brengsek, ini bahkan lebih mendebarkan daripada film aksi yang diproduksi di M. Nation. Mereka benar-benar kewalahan oleh kekuatan luar biasa dari Suke. Seluruh area villa telah terangkat ke langit, bersama dengan area tanah yang luas. Sebuah lubang raksasa tercipta di tanah yang tampak seolah-olah disebabkan oleh jatuhnya meteorit. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut oleh keributan itu bergegas keluar ketakutan. Ketika mereka melihat Suke di langit, mereka langsung tercengang. Ya Tuhan! Siapa pria ini? Panggil saja bala bantuan dari tentara bangsa M. Brengsek, dia mengincar keluarga Rothschild? Ayo, kita harus melindungi Tuan Levan. Banyak penjaga mulai bertindak segera. Beberapa dari mereka kembali untuk melindungi bos mereka. Beberapa dari mereka mencoba memanggil bala bantuan. Sisanya ditujukan pada Suke dengan senjata mereka. Blam 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 blam. Saat berikutnya, banyak peluru terbang ke arah Suke dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semut. Suke tersenyum, sambil mengangkat tangannya dengan tenang. Kemudian, kekuatan inti sejati yang luar biasa menyembur keluar seperti banjir. Ledakan. Kekosongan itu segera terdistorsi. Peluru bertitik tebal, yang menuju ke arahnya, berhenti di depannya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Para penjaga berseru kaget dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku bisa terbang di langit. Beraninya kau menembakku? Apakah kamu bodoh? Suke berteriak dengan dingin saat dia melambaikan tangannya dengan tiba-tiba. Desir! Tiba-tiba, semua peluru berbalik dan mulai terbang kembali ke arah para penjaga dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian peluru melewati kekosongan dan menembus tubuh para penjaga. Kegagalan, kegagalan, kegagalan.
Saat berikutnya, banyak penjaga yang berlumuran darah jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, ekspresi kaget masih ada di wajah mereka karena mereka tidak menyangka akan adanya kekuatan semacam ini di dunia ini. Saat ini, di villa mewah terbesar yang terletak di tengah area villa, penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk ke villa dengan senjata di tangan. Mereka berteriak, "Tuan, Levan, turun, musuh bukanlah orang biasa." Seorang lelaki tua berambut putih dengan jas telah roboh di lantai, bersama dengan beberapa pria dan wanita parubaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa dia? Apakah ini kekuatan kuno yang disebutkan dalam buku harian nenek moyang kita? Mengapa dia mengincar kita? Mereka semua berseru saat wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Semakin tinggi orang, semakin banyak yang mereka ketahui tentang dunia ini. Orang biasa hanya akan terkejut dan takut dengan kekuatan Suke. Namun, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatannya. Bagi mereka, Suke sangat kuat, tapi mungkin tidak sekuat bom nuklir. Namun, tokoh besar keluarga Rothschild pasti tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada orang biasa itu. Bagaimanapun, keluarga ini telah berkembang selama beberapa ratus tahun, yang sebanding dengan dinasti Huaxia di zaman kuno. Nenek moyang mereka mengetahui kekuatan misterius yang tidak wajar di dunia ini dengan sangat baik. Mereka tahu para pembudidaya dulu ada di bumi pada zaman kuno. Kekhawatiran orang-orang dalam posisi sosial yang berbeda juga beragam. Orang-orang di puncak dunia ini, seperti keluarga Rothschild, hanya memperhatikan mereka yang dapat mengancam mereka di dunia ini. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, mereka percaya hanya kekuatan misterius yang disebutkan oleh leluhur mereka yang dapat membahayakan mereka. Sekarang, mereka telah menyaksikan kekuatan semacam ini secara pribadi. Bagaimana mereka bisa tetap tenang? Mereka semua ketakutan setengah mati. Suara mendesing. Tiba-tiba, kilatan petir melewati kehampaan. Orang-orang di ruangan itu merasakan kedinginan di punggung mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, beberapa sosok telah muncul di ruangan itu, yaitu Suke dan rekan-rekannya. Oh tidak! Peringatan! Peringatan! Musuh telah menerobos! Para penjaga di ruangan itu menyadari diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kemudian, mereka berteriak sambil bergegas untuk melindungi anggota keluarga Rothschild dengan senjata di tangan mereka. Ledakan! Tiba-tiba, Suke melambaikan tangannya. Senjata di tangan para penjaga langsung meledak menjadi serpihan baja. Para penjaga tercengang saat mereka melihat kepingan baja yang jatuh dari tangan mereka. Apa kekuatan mengerikan ini? Sihir! Sihir! Mereka sangat terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Berhentilah membuang waktuku. Jika kamu tidak ingin mati, berjongkoklah dan letakkan tanganmu di atas kepala. Suke berkata dengan tenang saat ini. Para penjaga terlalu terkejut untuk bergerak. Suke tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia melambaikan tangannya untuk melemparkan Molten Green Lotus ke penjaga yang paling dekat dengannya. Ci! Ah! Para penjaga menjerit dan berubah menjadi abu seperti serbet yang terbakar. Terkesiap! Pada saat ini, orang-orang lain di ruangan itu menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, orang-orang ini, yang seluruh tubuhnya gemetar, berjongkok dan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Bahkan penjaga elit yang biasa membunuh orang merasakan ketakutan saat ini. Kekuatan yang mengerikan ini begitu menakjubkan sehingga mereka semua hampir mati lemas. Levan Rothschild, pada saat ini, Suke memanggil sebuah nama saat dia melihat lelaki tua berambut putih di tengah kerumunan. Dalam perjalanan mereka ke sini, Mike memberitahunya bahwa Levan adalah pewaris keluarga Rothschild saat ini, pria tua berambut putih ini. Mendengar itu, Levan sedikit gemetar. Kemudian, dia berdiri perlahan. Sebenarnya, dia sudah siap bahwa Suke mengincar keluarganya kali ini. Bagus, setidaknya kamu kooperatif, Suke berkata dengan tenang sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke Mike. Mike mengangguk sambil meletakkan ranselnya. Kemudian, dia mengeluarkan kamera video dan menghubungkannya ke laptop. Tindakannya membingungkan orang lain di ruangan ini, termasuk Levan. Akhirnya, Levan mau tidak mau bertanya, "Tuan, jika keluarga Rothschild menyinggung Anda sebelumnya, kami benar-benar minta maaf. Dan kami akan memenuhi semua persyaratan kompensasi Anda."
Suke menjawab dengan senyum dingin saat cahaya dingin melintas di matanya. Saya dengar Anda menahan adik perempuan saya dan menguncinya di markas rahasia lembaga penelitian Anda. Untuk ini, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Apa? Ekspresi Levan tiba-tiba berubah. Anggota keluarga Rothschild lainnya juga langsung menjadi pucat. Mereka tidak menyangka adik perempuan pria ini telah ditahan oleh keluarga mereka. Sekarang kita punya masalah besar. Tuan yang terhormat, ini pasti salah paham. Siapa nama adik perempuanmu? Saya akan meminta seseorang untuk segera menangani masalah ini, kata Levan dengan ketakutan dan kecemasan. Hal yang paling dia takuti adalah adik perempuan orang ini mungkin telah dibunuh oleh mereka. Dengan cara ini, situasinya tidak dapat diubah. Semuanya sudah siap sekarang. Sinyalnya telah terhubung ke semua satelit di dunia. Mike yang tidak jauh dari situ berkata sambil menjentikkan jarinya. Sementara itu, dia mengarahkan kamera ke Suke dan Levan. Bagus, Suke menjawab sambil tersenyum. Dia mengeluarkan topeng berkulit manusia dan mendapatkan kembali penampilannya dari kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia berhenti di belakang Levan. Desir. Hampir bersamaan, layar laptop menyala. Semua orang di ruangan ini, termasuk Levan, muncul di layar. Itu adalah pertunjukan langsung global. Saat berikutnya, adegan di ruangan ini ditayangkan di semua stasiun TV di dunia, termasuk platform webcast langsung. Banyak penjaga berjongkok di tanah dengan tangan di atas kepala, bersama dengan beberapa tembakan besar dari keluarga Rothschild. Suke berdiri di belakang Levan. Dia berkata ke arah kamera video sambil tersenyum, "Orang-orang di dunia, salam. Sekarang adalah waktu penjarahan dari fraksi surga yang meledak." Yang di depanku adalah Levan, yang merupakan pewaris keluarga Rothschild saat ini. "Ayo, Tuan Levan," sapa penonton. "Apa, Anda tidak ingin melakukan itu? Apakah Anda yakin saya akan memotong tenggorokan Anda?" Setelah mengatakan itu, Suke mengeluarkan pemotong kuku merah muda yang indah dan menekannya ke tenggorokan Levan. Semua orang di villa tercengang. Semua orang di dunia juga terkejut. Keluarga Rothschild yang terkenal sedang dijarah. Tuan Levan, pewaris saat ini, diculik oleh seseorang dengan pemotong kuku merah muda. Apakah ini pertunjukan langsung global tentang kasus penjarahan dengan pemotong kuku? Saat ini, semua orang di depan TV mereka di seluruh dunia sedang gempar. Netizen yang tak terhitung jumlahnya yang menonton webcast juga terlibat dalam diskusi hangat tentang masalah ini. Di forum online M-Nation, percakapannya seperti ini. Apakah Levan Rothschild dibajak? Tuhanku, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa semua pengawal berjongkok di tanah? Apakah mereka semua takut dengan pemotong kuku merah jambu? Ini bisa menjadi pembajak paling kuat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Intinya dia bahkan berani melakukan siaran langsung selama kejahatannya. Bukankah dia takut akan balas dendam keluarga Rothschild? Keluarga ini adalah kekuatan finansial yang sangat besar. Saya khawatir Tuan Presiden tidak dapat duduk di kursinya sekarang. Aku dengar Gedung Putih berantakan sekarang. Tuhanku, kamu harus pergi ke Kota Baru untuk melihat villa melayang di udara. Tidak mungkin, mesin apa yang bisa mengangkat villa? Tidak ada mesin sama sekali. Benar, apa yang Anda dengar itu benar. Villa ini melayang di udara? Sialan. Saya tidak percaya. Saya harus berkendara ke sana untuk melihat-lihat. Netizen Huaxia menanggapi dengan cara yang sama. Omong kosong, siapa lelaki ini? Dia sangat sombong. Beraninya dia membajak Levan Rothschild? Apakah dia dari negara kita? Aku tidak tahu. Dia berbicara bahasa Inggris. Menurut aksennya, kurasa dia berasal dari negara kita. Apakah kamu bodoh? Baru saja dia mengatakan ini adalah waktu penjarahan dari fraksi surga yang meledak. Orang ini adalah anggota dari fraksi surga yang meledak. Omong kosong, kakak laki-laki ini sangat luar biasa. Dia membajak orang-orang itu dengan pemotong kuku merah muda, yang benar-benar merupakan operasi jahat. Fraksi surga yang meledak akan memberinya skor penuh untuk itu. Cek saja toko online, pemotong kuku merah muda yang sama dengan miliknya sedang diobral sekarang. Luar biasa, pemotong kuku merah muda ini akan menjadi blockbuster.
Dengan pemotong kuku merah muda, fraksi surga yang meledak dapat membajak seluruh dunia. Pada saat yang sama, Lin Yuxi sedang duduk di depan TV di rumahnya. Dia benar-benar tercengang dengan adegan yang baru saja dia tonton di TV. Bahkan dalam imajinasi terliarnya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Suke akan membajak Levan Rothschild yang terkenal dari bangsa M suatu hari setelah membuat keributan besar di ibu kota. Di perusahaan tempat Zheng Darong, Su Xiaoliang, dan Wang Jin bekerja, ada banyak percakapan dan sedikit pekerjaan yang diselesaikan. Su Xiaoliang, sialan. Wang Jin, apakah dia benar-benar akan menjadi terkenal di seluruh dunia? Zheng Darong, apakah sudah terlambat bagi kita untuk pergi ke negara M dan menunjukkan wajah kita sekarang? Departemen Khusus Negara Bagian Huaxia sekarang dalam keheningan yang mematikan. Semua orang menatap layar dengan heran. Neraka, sekarang dunia akan benar-benar berada dalam kekacauan. Akhirnya seorang lelaki tua mengucapkan kata-kata ini, dengan senyum masam. Di Air Nation, di sebuah hotel mewah, sekawanan serigala dan anjing telah mengambil alih seluruh hotel. Semua pelanggan telah diusir. Semua serigala dan anjing berlarian di dapur, memakan semua makanan. Hanya serak hitam putih yang menatap TV sambil mengunyah dengan mulut penuh makanan. Bang! Sesaat kemudian, dia melompat dari kursinya dan berteriak dengan penuh semangat, "Ayo, saudara-saudaraku dari klan serigala, mari serang dan menduduki stasiun TV dan membajak semua manusia melalui TV." Menggeram. Guk guk guk. Seketika, dapur dipenuhi lolongan serigala dan anjing. Sementara itu, pertunjukan langsung masih berlangsung. Suke, yang berada di bangsa M, mengambil pemotong kuku merah muda kecil di tangannya. Pemotong kuku itu sangat mempesona dan menarik perhatian. Dahi Levan ditutupi oleh keringat dingin. Dia benar-benar bingung dan tidak menyangka pembangkit tenaga listrik seperti Suke akan menggunakan pemotong kuku kecil sebagai senjatanya. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan pemotong kuku sebagai senjata Anda, tapi kenapa pakai yang pink? Levan, kamu bisa menelepon lembaga penelitianmu sekarang, kata Suke saat ini. Sementara itu dia menatap kamera video dengan dingin. Kepada anggota markas rahasiamu yang menonton pertunjukan langsung ini, aku adalah Suke dari fraksi surga yang meledak. Su Feifei adalah adik perempuan saya. Anda harus mengirim Su Feifei kepada saya tanpa cedera hari ini. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di dunia ini. Kematianmu akan lebih menyedihkan dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Setelah itu, tiba-tiba seuntai api hijau muncul di tangan Suke. Kemudian, dia melemparkan api ke arah beberapa anggota keluarga Rothschild yang berjongkok di dekatnya. Ledakan. Setelah kilatan api, anggota keluarga Rothschild itu langsung terbakar menjadi abu. Pengawal di samping mereka sangat ketakutan sehingga mereka harus memegangi kepala mereka erat-erat dan berjongkok di tanah dengan tenang bahkan tanpa melihat ke atas. Banyak orang di depan TV mereka di seluruh dunia juga terpana. Apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Dia mengeluarkan seutas api dengan tangannya dan membakar beberapa anggota keluarga Rothschild dengan itu. Omong kosong, apakah ini efek khusus? Mustahil. Bagaimana efek khusus bisa muncul dalam pertunjukan langsung? Mungkin teknologi efek khusus telah ditingkatkan. Orang-orang di seluruh dunia meragukan apa yang telah terjadi dan tidak mempercayai pemandangan ini dan mengira itu bisa menjadi efek khusus. Di pangkalan rahasia tempat lembaga penelitian berada, beberapa kepala sekolah yang telah menerima berita juga menonton adegan ini dari layar. Ketika mereka mengetahui bahwa Levan telah dibajak, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa masalah ini terkait dengan mereka sampai Suke menyebutkan nama Su Feifei. Mereka terkejut tapi tidak takut. Heh, api, efek khusus ini cukup jelas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu bukan urusan kami. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kita. Apa maksudmu? Hehe, jika kita menolak melepaskannya, mungkin dia akan membunuh Levan. Saat itu, keluarga Rothschild akan terjebak dalam perebutan kekuasaan. Mereka tidak akan punya waktu untuk merawat kita. Apalagi sekarang kami bersembunyi di tempat yang beberapa kilometer di bawah tanah. Orang itu tidak akan menemukan kita. Tepat pada saat ini, seorang wanita Huaxia muncul di tampilan kamera. Dia adalah seorang wanita dengan penampilan biasa tetapi temperamen yang luar biasa.
Sebelum orang punya waktu untuk bereaksi, seberkas cahaya muncul di wajahnya. Kemudian, penampilannya diubah. Wajah yang sangat cantik muncul. Dia menatap kamera dengan tenang dengan momentum agung di matanya seolah-olah dia adalah permaisuri dunia ini. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Lepaskan Su Feifei segera." Seketika, semua orang di seluruh dunia terkejut. Orang-orang di markas rahasia juga tercengang. Apakah dia wanita yang muncul di bulan beberapa hari yang lalu? Peri Chang'e? Omong kosong, mengapa dia terlibat dalam masalah ini? Tunggu, apakah ini berarti api itu nyata? Tuhanku, benda langit benar-benar ada di dunia ini? Ayo, kita harus segera membebaskannya. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu. Jika kami melepaskannya, kami mungkin juga akan dibunuh. Orang-orang ini terjebak dalam dilema. Pada saat ini, Suke tiba-tiba berkata, "Waktumu hampir habis. Jika Anda mengirim adik perempuan saya ke sini hari ini, saya, Suke, dengan ini berjanji demi kehormatan saya bahwa saya tidak akan membunuh Anda." Sementara itu, Levan mulai menghubungi nomor teleponnya. Sebagai pemimpin seluruh keluarga, dia memberi perintah kepada bawahannya dan meminta pangkalan rahasia untuk segera membebaskan Su Feifei. Pangkalan rahasia menerima pemberitahuan. Telepon satelit kepala sekolah mulai berdering. Namun, mereka tidak berani menjawab telepon mereka dan hanya bisa saling memandang dengan kaget. Apa yang harus kita lakukan? Satu orang bertanya. Seorang pria, yang duduk di tengah mereka, berkata sambil mengatupkan giginya, "Ayo kita lepaskan saja dia. Keluarga Rothschild telah menyerah. Jika mereka mengungkapkan posisi markas kita, saya khawatir kita juga akan terbunuh." Tapi, beberapa rekannya cukup ragu-ragu. Pria itu berkata dengan senyum tipis, "Jangan khawatir. Baru saja pria itu berjanji atas kehormatannya bahwa dia tidak akan membunuh kita kan? Percayalah, pembangkit tenaga listrik bangga akan kehormatan mereka. Mereka tidak akan memakan kata-kata yang diucapkan sendiri."